Pemain keturunan Indonesia berdarah Maluku, Ragnar Oran Mangun, ditenggarai menjadi pemain keturunan selanjutnya yang bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Hal ini menguatkan Ragnar adalah pemain berikutnya yang akan diproses menjadi warga negara Indonesia. Ragnar Oran Mangun sendiri ialah pemain yang berpengalaman di kompetisi Belanda. Pemain berdarah Maluku ini sudah mencatatkan 59 pertandingan Eredivisie dengan mencatatkan 5 assist dan 96 pertandingan di kasta kedua Belanda dengan catatan 17 gol serta 16 assist. Jika terrealisasi, maka timnas Indonesia bakal memiliki pemain berposisi penyerang yang selama ini dicari-cari untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia yang sudah memiliki Ramadan Sananta, Dimas Derajat hingga Dendi Sulistiawan. Ragnar Oran Mangun lahir di Oos, Belanda pada 21 Januari 1998. Darah Indonesianya berasal dari sang ayah yang asli Tanimbar, Maluku. Pemain berusia 25 tahun ini memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Maluku. Diketahui jika Ragnar Oran Mangun adalah putra dari pasangan Philip Oran Mangun yang berasal dari Maluku dan Maya Hemers, wanita asal Belanda. Bersama dengan kedua orang tuanya, ia menetap di kota Oos, Belanda. Berdasarkan data Transfermarkt, ia adalah pemain versatile, bisa dipasang sebagai striker, gelandang serang, hingga winger kanan. Ragnar juga sempat ditempatkan di posisi winger kiri hingga gelandang tengah. Fleksibilitas posisi yang dimiliki Ragnar merupakan tipe pemain yang disukai oleh pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Ragnar menggeluti dunia si kulit bundar sejak kecil. Ia sempat menimba ilmu sepak bola di akademi lokal kota Oos, yakni SV Top. Setelah itu, ia pindah ke akademi FC Oos. Karir sepak bolanya menanjak saat pindah ke akademi Nets Nijmegen pada 2008 atau tepat saat berusia 10 tahun. Di tim muda klub tersebut, ia main di tim U17, U19, dan U21. Performa terbaik Ragnar di tim Nets Nijmegen U19 terjadi pada musim 2016-2017. Di musim itu, ia berhasil mengantarkan timnya melangkah hingga babak semifinal Piala Belanda U19. Menurut Transfermarkt, Ragnar tercatat bermain sebanyak 23 laga, mencatatkan 3 gol dan 1 assist untuk tim U19. Lalu di tim U21, ia tampil di 7 laga dan berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist. Meski catatan penampilannya di tim U21 terbilang jauh dari kata memuaskan, Ragnar tetap diorbitkan ke tim senior Nets Nijmegen pada musim 2018-2019. Pada awal musim, tepatnya pada bulan Agustus, pihak klub meminjamkannya ke klub Top Oos selama 1 musim untuk mendapatkan banyak pengalaman di sana. Pada masa peminjamannya di Top Oos, Ragnar mampu mengemas 3 gol dan 6 assist dari 30 penampilan di Divisi 2 Liga Belanda. Di akhir musim, tim yang saat itu dilatih oleh Karl Swels berakhir di peringkat 6 klasmen. Usai masa peminjamannya habis, Ragnar justru dilepas oleh Nets Nijmegen ke klub SC Cambuur dengan status bebas transfer. Meski hanya bermain selama semusim, ia mampu mencetak 13 gol dan 6 assist dari 50 laga yang dimainkannya di semua ajang, dan mempersembahkan trofi divisi kedua Liga Belanda 2021 hingga berhak mentas di Eredivisie musim depan. Lalu, Ragnar dilepas ke klub Go Ahead Eagles di bursa transfer musim panas 2019. Bermain selama 1 musim di mantan klub Diego Mesel tersebut, ia bermain di 38 laga dengan mencatatkan 5 assist di semua kompetisi, dan sempat mengantarkan timnya mencapai babak semifinal Piala Belanda, namun harus kalah dari PSV Eindhoven dengan skor 1-2. Ragnar Oran Mangun kemudian menerima pinangan dari FC Groningen yang tidak diketahui nilai transfernya di bursa transfer musim panas 2022-2023. Dewi Fortuna seolah tak berada di pihaknya saat membela klub berjuluk Pride of North tersebut. Bermain di 22 laga, ia hanya mampu berhasil mencetak 1 assist. Di musim 2022-2023, Ragnar dan FC Groningen juga harus terdegradasi ke Divisi 2 Liga Belanda usai berakhir di posisi ke-18 alias juru kunci klasmen dan hanya mampu meraih 4 kemenangan, 6 kali seri dan 24 kekalahan. Musim ini secara mengejutkan, satu klub Eredivisie yakni Fortuna Sittard memutuskan untuk meminjam pemain bertinggi 180 cm tersebut selama semusim dengan opsi pembelian secara permanen pada musim selanjutnya.
Ragnar Orrenmangun telah melakoni laga debutnya di Fortuna Sittard musim ini pada laga Eredivisie melawan Ajax Amsterdam, di mana laga yang ia mainkan di Stadion Fortuna Sittard itu harus berakhir imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Hingga memasuki pekan ke-12 Eredivisie, Ragnar telah bermain di 7 laga, meski keseluruhannya hanya turun dari bangku cadangan. Menurut Transfermarkt, Ragnar Orrenmangun belum sekalipun tampil di level junior dan senior timnas Belanda, baik pada masa kepelatihan Frank de Boer, Louis van Gaal, hingga Ronald Koeman. Ragnar Orrenmangun masuk dalam radar sepak bola Indonesia, sebab dirinya memiliki darah tanah air dari sang ayah yang berdarah Maluku. Hal inilah yang membuat PSSI selaku organisasi yang menaungi sepak bola Indonesia untuk segera mendapatkan Ragnar Orrenmangun untuk bisa membela timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu dengan opsi tambahan pemain keturunan di posisi penyerang yang bakal diisi oleh Ragnar Orrenmangun? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa buat like serta subscribe channel Bung Bil supaya kalian tak ketinggalan berita-berita menarik seputar sepak bola Indonesia dan mancanegara. Thank you.